Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, attention, and sorry for molest and sorry and do you today. Wa ahmadullah musalliyan ala Muhammadi wa alihi wa man tala amma ba'du amma ba'da amma ba'di wajib jayuntani inda sorfi paya ayuhal hadirun. Sebelum pada pembahasan, perkenalkan saya Muhammad Hisam, perwakilan dari MWCNU Balubur Limbangan. Di sini saya mengambil tema ke-NU-an. Berbicara tentang NU, Anda tahu pada zaman Masyumi, PKI, bangsa ini dibawa ke kanan oleh Masyumi, gak bisa. Dibawa ke kiri sama PKI, gak bisa. Tetapi bangsa ini tetap ada di tengah-tengah. Dan sekarang yang berbicara di tengah-tengah yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya berat jadi NU itu dari dulu dihina, berat. Jepang datang, satu-satunya ulama yang berani bekerja sama dengan Jepang hanya Kiai Hasyim. Kiai Hasyim menjadi ketua subuh, ketua departemen agamanya Jepang. Soekarno melihat itu, oh, berarti bekerja sama dengan Jepang bisa secara syar'i. Soekarno bekerja sama dengan Jepang, bikin peta. Akhirnya dua orang ini, yang satu berbicara tentang agama, yang satu berbicara tentang nasionalisme, yang satu amalan solihah, yang satu berbicara tentang baladil amin. Tidak pernah disangka, hanya dalam beberapa waktu Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu. Saat itu limbung. Jikalau seandainya tidak ada Bung Karno, tidak ada Kiai Hasyim, maka tidak akan ada Dokuritsu Suzuki Sakai, tidak ada Dokuritsu Suzuki Inkai, dan tidak ada panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya yang kayak gini ini udah biasa dihina, dibully dari dulu, udah biasa. Ketika Pancasila tidak disepakati, siapa yang pertama mengambil alih? Kiai Hasyim. Sebab Kiai Hasyim adalah tumpuan para ulama pada saat itu. Satu-satunya ulama yang keluar dari Timur Tengah mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Siapa? Kiai Hasyim. Hadratus Syekh mensyaratkan hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai Humuri, Ibnu Majah. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya jangan ragu jadi pemimpin NU. Jangan ragu diolok-olok, dihina sama orang, apalagi dihina sama orang yang cuma hafal 3 hadis atau 1 hadis, kullu bid'atin dolalah. Makanya jangan ragu jadi orang-orang NU. Kurang keras apa PKI dulu? Selesai di Indonesia. Kurang keras apa? DITI dulu. Selesai di Indonesia. Makanya yang keras-keras sekarang bentar lagi akan selesai di Indonesia. Kurang apa galaknya musik rock ketika datang ke Indonesia? Musik rock panjang-panjang rambutnya sambil goblok anjing, goblok setan. Belum 20 tahun jadi rock dude. Itulah Indonesia. Keroncong kurang apa gagahnya. Sekarang campur sari. McD gimana gagahnya? Sekarang sambelayang. Wong desa balik lagi. Inilah Indonesia. Sudahlah, siklus di Indonesia begini. Makanya jangan ragu jadi orang NU. Jangan ragu. Tahun 45 bangsa terancam oleh gerakan-gerakan radikal. Yang ngomong bangsa cuma 3 orang. Yang lainnya sudah ngomong perang dan segala macamnya. Yang ngomong bangsa waktu itu siapa? Bung Karno ngomong bangsa, PKI ngomong bangsa, NU ngomong bangsa. Tiga-tiganya ini yang ngomong bangsa.
bersatu dalam Nasakom. Tapi ketika PKI mengkhianati bangsa, siapa yang mengambil tindakan pertama? Yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya jangan ragu, jadi orang NU jangan ragu. Tahun 71 Pak Harto menang. Tapi Pak Harto ribut dengan kekuatan di Indonesia. Disatukan satu partai oleh oposisi partai. Pak Harto bikin Golkar. Dan sisa-sisa PNI yang lainnya dijadikan PDI. Semua partai Islam masuk kepada P3. Tapi P3 luar biasa ributnya. Karena bermusuhan dalam satu agama. NU sikut-sikutan, tapi semua tergantung kepada NU. Karena jikalau negara ribut, yang pertama diminta untuk meredam yaitu NU. Tapi NU ibaratnya seperti daun salam. Kalau masak sayur asem gak pede kalau gak pakai daun salam. Begitu selesai, yang pertama dibuang yaitu daun salam. Tapi gak usah dendam, ini namanya politik. Karena kita belum belajar, tidak belajar, makanya kalah. Makanya kemudian Soeharto bikin apa? Bikin asas tunggal Pancasila. NU di Jawa Timur sudah marah, sudah pidato. Jikalau Anda pergi ke Ka'bah mau apa? Mau tolam, mau haji. Tapi Anda pergi ke Beringin mau apa? Tapi ini urusan dengan Pak Harto bagaimana? Gus Dur di sana canggih, cerdas. Gus Dur bikin ukhuwah, watoniyah, basyariyah, islamiyah. Pak Harto tambah nekat. Gandhi M. Yusuf dengan LB Murdani, Katolik. Gus Dur di sini lihat, bangsa ini harus tetap selamat. Tapi NU didorong dari belakang oleh siapa? Oleh Panglima DI wilayah 7 namanya Abdullah Sungkar. Untuk NU supaya berontak kepada negara. Di sini NU ngerti. NU lihat situasi, ketika situasi agak reda, NU buang badan. Ambil asas tunggal Pancasila. Makanya Abdullah Sungkar kejelebur, dia lari ke Pakistan, masuk ke sekolahan Amerika namanya Akademi Militer yang disiapkan untuk menghancurkan Uni Soviet di Pakistan. Ke sana membawa muridnya namanya Ba'asyir, Ba'asyir membawa muridnya namanya Mukhlas, Mukhlas membawa adiknya yaitu Amroji. Begitu NU terima asas tunggal Pancasila, Pak Harto, aduh ini gimana? Bangsa dan negara selamat dengan Pancasila. Pak Harto bingung. Ini gimana? Bangsanya diterima, ngelawannya terus. Akhirnya Pak Harto bilang, aku kalah. Akhirnya Mbak Tutut disuruh ikut Gus Dur kemana-mana. Agar apa? Supaya tidak kehilangan Gus Dur dan Gus Dur tidak kehilangan NU. Lalu Mbak Tutut naik bis NU kemana-mana. Yang namanya naik bis itu bayar. Sebelum kalah namanya rislah. Dan setelah kalah naik kendaraan namanya ujroh. Ongkos naik kendaraan. Gus Dur nyupir, Mbak Tutut naik. Akhirnya Gus Dur jengkel. Gus Dur tidur. Lalu penumpang tambah satu lagi naik, anaknya Bung Karno namanya Megawati. Setelah naik berdua, cakar-cakaran di belakang, tinggal tidur sama Gus Dur, meledak peristiwa tanggal 27 Juli 96. Maka dua singa berkelahi kecapean, maka yang menjadi presiden adalah yang ngomong singa. Semuanya akan NU pada waktunya. Yang dulunya anti Sayyidina sekarang mau walaupun baru Nabiyina, Rasulina, Baginda. Yang dulunya anti tumpeng sekarang mau nasi kotak. Yang dulunya anti ilaruhi sekarang mau walaupun semoga arwahnya. Yang dulunya suwo gak mau sekarang ruqyah mau. Yang dulunya alat musik anti sekarang mau walaupun pakai mulut. Tak dung dung dung, tak dung dung dung. Makanya mereka, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah.
Kembalilah, karena kamu pernah pergi, aku belum kemana-mana. Jangan ajak aku kembali, karena aku belum pernah kemana-mana. Wong gitu aja kok repot. Kita ini muridnya ulama. Jadi setelah kita ribut-ribut, sekarang waktunya mari kita membangun bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.